Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RI membuat pusing? Ya, benarkah itu? Kita mengetahui RI saat ini dalam gugatan UE di WTO. Meskipun RI tetap untung atas gugatan itu, tapi bagaimana jika kabar baik juga dibarengi dengan kabar buruknya? Langsung saja kita ke intinya. Presiden Joko Widodo baru saja mendapatkan kabar kurang sedap dari Managing Director IMF, yaitu Kristalina Georgieva. Ini terkait ancaman sepertiga dunia yang bisa masuk ke jurang resesi lebih parah dari krisis tahun 1997-1998. Kita diincar ancaman dan resiko-resiko, baik yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, ditambah dan inflasi yang sangat tinggi. Bahkan minggu lalu setelah tahun baru, Managing Director IMF bahwa tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Dia menjelaskan jika di dunia ada 200 lebih negara, artinya ada 70 negara yang mengalami resesi. Ramalan itu menurutnya merupakan yang terbesar dalam kurun waktu 2 dekade terakhir. Jumlah itu berada jauh dari krisis tahun 1997 hingga tahun 1998 yang hanya menimpa 8 negara saja. Dampak krisis saat ini juga akan dirasakan negara yang tidak terkena resesi. Dalam pidatonya, Pak Jokowi menyampaikan 16 negara jadi pasien IMF akibat ekonominya yang memburuk. Bukan hanya itu, Jokowi menyebutkan 36 negara itu mengantre untuk masuk dalam daftar pasien lembaga tersebut. Meski ada ramalan menakutkan itu, Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani meyakini Indonesia tak masuk dalam negara yang mengalami resesi. Dia menyatakan ekonomi tanah air bisa bergerak kian cepat tahun ini menyusul kemampuan bertahan saat pandemi dan turbulensi tahun lalu. Optimis karena pencapaian kita luar biasa di tahun 2022. Waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43% negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi International Monetary Fund atau IMF. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga momentum pemulihan, ungkap Menkeu yaitu Bu Sri Mulyani. Pemulihan ekonomi akan didukung dengan APBN 2023 yang disiapkan sebagai motor penggeraknya, termasuk merancang belanja negara yang diharapkan bisa menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global. Belanja ketahanan pangan dirancang 104,2 triliun rupiah, ungkapnya. Sementara untuk sektor perlindungan sosial 476 triliun rupiah dan 342 triliun rupiah untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan sektor infrastruktur dirancang 392 triliun. Belanja kesehatan non-COVID sejumlah 178 triliun dan anggaran pendidikan terjaga pada angka 612 triliun. Belanja negara tahun ini juga direncanakan untuk tahapan pemilu sebesar 21,86 triliun. Ada juga persiapan ibu kota negara Nusantara senilai 23,9 triliun, khususnya infrastruktur 21 triliun rupiah. Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga, inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain, pungkasnya Ibu Sri Mulyani. Jadi berdasarkan penyampaian tadi, meskipun di dunia ini banyak negara yang diramal dan dihantui resesi ekonomi, negara kita sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Namun kita tetap harus waspada terhadap kondisi yang mungkin saja, semoga saja tidak sampai terjadi, dan kalau memang terjadi, na'udzubillah ya, jangan sampai, karena dalam kehidupan nyata kita tak pernah tahu rahasia Tuhan dan peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya.
Oke, bagaimana komentarmu guys? Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, atau follow biar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.